Kisah pergulatan batin anak pendeta dari Tapaduli saat merancang arsitektur Masjid Istiqlal. Fredrik Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Fredrik merupakan anak pendeta yang merancang arsitektur Masjid Istiqlal, Jakarta. Fredrik Silaban merupakan penganut Kristen Protestan dan anak dari seorang pendeta miskin di Tapanuli. Namun kiprahnya telah melahirkan berbagai bangunan modern pada masanya yang kini menjadi bangunan bersejarah di Indonesia. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos persyaratan. Bung Karno sebagai Ketua Dewan Juri mengumumkan nama Fredrik Silaban dengan karya berjudul Ketuhanan sebagai pemenang sayembara. Bung Karno menjuluki Silaban sebagai by the grace of God karena memenangi sayembara arsitektur Masjid Istiqlal tersebut. Penanaman tiang pancang baru dilakukan pada tahun 1961 atau 6 tahun setelah pemenangan sayembara diumumkan. Dan pembangunan masjid baru selesai 17 tahun kemudian dan secara resmi digunakan sejak 22 Februari 1978. Fredrik Silaban mengatakan bahwa arsitektur Masjid Istiqlal ini adalah asli, tidak meniru dari mana-mana, namun dia juga tidak tahu dari mana datangnya gaya arsitektur masjid tersebut. Menurut Silaban, patokan dia dalam merancang hanyalah kaidah-kaidah arsitektur yang sesuai dengan iklim Indonesia dan berdasarkan apa yang dikehendaki orang Islam terhadap sebuah masjid. Dikisahkan putra Fredrik, pada Gus Silaban sebelum mengikuti sayembara Masjid Istiqlal, ayahnya meminta izin ke Presiden Soekarno. Dari situlah Soekarno mengusulkan agar Fredrik memakai nama samaran dan Fredrik menjalankan saran dari Bung Karno. Menurut Panogus Silaban, ayahnya memang kerap mengikuti sayembara dengan nama samaran berupa moto. Pernah ada satu sayembara, Fredrik memakai nama Bhinneka Tunggal Ika. Dia juga pernah memakai moto kemakmuran, lalu Masjid Istiqlal ini motonya ketuhanan. Alami pergelutan batin. Fredrik Silaban mengalami pergelutan batin ketika hendak mengikuti sayembara arsitek Masjid Istiqlal. Bagaimana tidak, Fredrik merupakan seorang Kristen Protestan. Berdarah Batak, ayahnya seorang pendeta. Sebelum mengikuti sayembara, Fredrik bahkan sempat berkonsultasi dengan Uskup Bogor, Monsignor Geis perihal konflik batin ini. Fredrik juga berdoa memohon persetujuan dan bimbingan Tuhan soal niatnya mengikuti sayembara merancang sebuah masjid, rumah ibadah umat Islam. Menurut Poltak Silaban, putra Fredrik Silaban yang lain, ayahnya meminta doa kepada Tuhan agar dibuatkan sakit dan dikalahkan jika memang merancang masjid ini adalah perbuatan yang salah. Namun sebaliknya jika di mata Tuhan merancang Masjid Istiqlal ini adalah perbuatan benar, maka Fredrik Silaban minta dimenangkan. Dan yang terjadi, Fredrik memenangi sayembara itu. Di tengah proses menyelesaikan gambar-gambar rancangannya, Fredrik sempat sakit. Dia harus menggunakan papan gambar yang diposisikan sedemikian rupa agar tetap bisa menggambar tanpa beranjak dari tempat tidur. Masjid Istiqlal berdiri di atas lahan seluas 9,5 hektar, diapit 2 kanal Kali Ciliwung. Kubahnya bergaris tengah 45 meter dan ditopang 12 pilar raksasa serta 5.138 tiang panjang. Dindingnya berlapis batu marmer putih, air mancur besar melambangkan tauhid dibangun di barat daya. Dilengkapi menara setinggi 6.666 cm sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. Fredrik Silaban membuat dinding sesedikit mungkin di masjid supaya angin leluasa masuk. Silaban ingin umat Islam yang sembahyang di masjid itu seintim mungkin dengan Tuhan.